Shalom teman-teman. Hari ini Kapten Kiki lagi ada di daerah Mesir nih. Nah, Kapten lihat di sana banyak banget loh anak-anak muda lagi pada bermain. Jadi, Kapten lihat seru banget mereka tuh di situ lagi pada bermain. Kapten Kiki juga mau bermain bareng mereka. Kapten Kiki mau ajak mereka pada berkenalan. Jadi, hari ini ikutin terus ya Kapten Kiki. Dadah. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom, nama saya Ruben. Saya kakak tertua dari anak-anak Yakub. Nah, hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk berdoa Bapa kami. Doa jika dilakukan dengan sungguh-sungguh sangat besar loh kuasanya. Yuk kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kalian tahu gak sih apa arti dari nama Ruben itu? Arti dari nama Ruben itu adalah sesungguhnya Tuhan memperhatikan kesengsaraanmu. Nah, Tuhan kita baik kan? Makanya yuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu,
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Dari awal kita katakan adik-adik seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang mati tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang mati tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Ku sembah, ku sembah,
sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau sembah, kau sembah, kau sembah, oh Tuhan. Kau sembah, kau sembah, kau sembah, oh Tuhan. Kau sembah, oh Tuhan. Kau sembah, oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Shalom, nama aku Simon. Aku sangat sayang dengan adik perempuanku, Dina. Nah, dan aku juga selalu ingin melindunginya. Aku sangat tidak suka jika melihat adikku sakit atau disakiti. Nah, hari ini aku telah dihukum oleh ayahku dengan dikutuk olehnya karena aku telah membalas orang-orang yang menyakiti adikku dengan cara membunuhnya. Aku belajar banyak dari hal ini. Nah, sekarang yuk kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita. Sama-sama mendengarkan ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
sungguh ku bersyukur. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita mau membaca Mazmur 91. Kita harus dengan sungguh-sungguh adik-adik, agar firman jadi pedoman buat hidup kita. Ya, yuk adik-adik, sama-sama kita mau baca sama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Hai, Shalom. Aku Lewi, saudara dari Ruben dan Simeon. Keturunanku adalah pewaris jabatan imam di dalam suku Israel loh. Nah, hari ini timku berdoa untuk Indonesia loh. Jadi, kita bersyukur atas bangsa Indonesia di mana kita saat ini tinggal di bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, berkati bangsa Indonesia. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga Tuhan kalau sampai hari ini kami ada di Indonesia itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di bangsa Indonesia, menjadi Indonesia yang sejahtera, yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, apa kabar? Di dalam Yesus, aku dan kau
luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Wah, adik-adik, gak terasa ya. Hari ini kita memasuki bulan kedua di tahun 2022, bulan Februari. Nah, kakak mau tanya nih, bulan kemarin Januari adik-adik belajar apa nih selama 1 bulan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya, betul. Yesus sahabatku. Adik-adik belajar ya. Di dalam kehidupan adik-adik, dalam suka dan duka, kita mempunyai sahabat yang luar biasa, yang terhebat, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, di bulan Februari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk belajar lebih lagi tentang apa? Cinta kasih. Cinta kasih yang terbesar kita dapatkan dari siapa? Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita anak-anak Tuhan juga belajar untuk mengasihi sesama adik-adik. Hari ini kita belajar tentang mengasihi saudara. Di sini adik-adik ada yang punya saudara nggak? Angkat tangan semuanya. Ya, ternyata banyak ya yang punya saudara. Ada yang punya kakak, ada yang punya adik, ya kan? Nah, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami memasuki bulan kedua di tahun 2022 Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau terus belajar akan firman-Mu Bapa. Engkau urapi pikiran kami sehingga kami mampu mencerna firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Sehingga kami bisa melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu juga Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita membahas di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 8. Nanti adik-adik baca lagi ya di rumah bersama-sama dengan mama papanya. Nah, sekarang kakak mau memperkenalkan seorang tokoh, seorang bapak dalam Alkitab yang mempunyai 12 anak adik-adik. Tadi sebelumnya kan ada 3 anak yang sudah keluar di minggu ini. Nanti minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat adik-adik juga akan kenalan nih 3 anak bapak ini. Siapa? Namanya Bapak Yakub. Ya, tadi anak pertama siapa adik-adik? Namanya Ruben. Yang kedua, tadi kan adik-adik udah kenalan ya. Yang kedua namanya siapa? Simeon. Yang ketiga Lewi. Nanti di minggu kedua kita juga akan kenalan lagi nih sama 3 anak dari Bapak Yakub. Makanya adik-adik setiap minggu harus mengikuti ibadah online Kingkit supaya adik-adik lebih mengenal ke-12 anak Bapak Yakub ini. Nah, ada lagi Yehuda, Dan, Naftali, terus Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itu adalah ke-12 anak dari Bapak Yakub. Di antara ke-12 anak-anaknya, Bapak Yakub sangat mengasihi seorang anaknya yang bernama Yusuf adik-adik. Kenapa? Karena Yusuf lahir di masa tuanya Bapak Yakub. Selain itu, Yusuf adalah anak yang rajin, anak yang patuh, anak yang semangat, tidak malas adik-adik. Maka dari itu, Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Nah, Yusuf juga sering mengadukan kenakalan-kenakalan saudara-saudaranya kepada Yakub. Bukannya sebagai anak pengadu ya adik-adik, tapi niat dari Yusuf itu ingin supaya papanya menegur saudara-saudaranya kalau perbuatan itu tidak baik, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang baik adik-adik. Nah, adik-adik, karena sayangnya Bapak Yakub kepada Yusuf, maka Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat indah adik-adik. Wah, pada zaman itu jubah itu sangat indah adik-adik. Dan tahu nggak, saudara-saudaranya yang melihat Yusuf diberikan jubah, mereka
tidak suka adik-adik. Tetapi saudara-saudara Yusuf semakin membenci Yusuf adik-adik. Nah, apalagi ketika Yusuf bermimpi dan Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya dan Bapak Yakub. Yusuf bermimpi mempunyai berkas gandum, kakak-kakaknya juga mempunyai berkas gandum, bahkan Bapak Yakub juga punya berkas gandum. Tetapi adik-adik, berkas gandum mereka tiba-tiba berkumpul dan menyembah berkas gandum milik Yusuf adik-adik. Wah, tambah benci saudara-saudaranya adik-adik. Maksud kamu akan menjadi raja atas kami. Maksud kamu mau berkuasa atas kami. Begitu kata saudara-saudaranya adik-adik. Nah, mereka tambah benci kepada Yusuf. Bahkan adik-adik, mereka mempunyai niat untuk berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, kalau adik-adik sendiri gimana nih di rumah? Punya saudara, mungkin ada koko, cici, adik, ya kan? Mungkin adiknya lebih disayang karena adik lebih kecil, diberi mainan. Adik-adik gimana? Apa iri? Apa cemburu melihat mainan adik mempunyai mainan adiknya bahkan gak mau main bareng? Ini punya aku, ya kan? Aku mau main nih. Akhirnya berantem. Ada yang begitu nggak adik-adik? Mungkin sering ditegur sama mama papanya. Wah, kamu lihat dong adik kamu tuh kan masih kecil. Harus kamu lebih mengasihi, harus membimbingnya. Mama papa lebih sayang adik ya. Nah, adik-adik malah lebih benci lagi. Lebih gak sayang sama saudaranya, saudara kandung, bahkan adik, mungkin cici, mungkin kokoknya. Gak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus menjadi anak yang baik, yang mengasihi saudaranya, ya. Walaupun begitu, kita percaya melalui kasih Tuhan, cinta kasih dari Tuhan, kita diberi kekuatan untuk mengasihi saudara kita adik-adik. Walaupun mungkin mama papa kita sering membedakan kita, tetapi kita harus mempunyai cinta kasih adik-adik. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Bisa bermain bersama-sama, bisa membantu adiknya mungkin, kakaknya. Kita sama-sama saling mengasihi. Jangan membuka celah seperti saudara Yusuf tadi adik-adik. Ketika iblis sudah masuk ke dalam pikiran kita, udah pertama kali iri, lalu timbulnya rasa apa? Benci. Kalau dipupuk terus itu kebencian, lama-lama ingin mencelakakan, berbuat jahat. Wah, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Melalui apa? Pertama, pikiran kita. Jadi kita harus terus berusaha untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Untuk apa? Untuk menguatkan kita supaya Tuhan Yesus sudah baik nih kepada kita. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Masa kita sebagai anaknya nggak mau contoh Bapak kita yang luar biasa, ya kan? Kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita juga harus menebar kasih adik-adik, mengasihi sesama terlebih dahulu. Mengasihi apa? Saudara-saudara kita terlebih dahulu, ya kan? Yang paling dekat di dalam rumah, di dalam keluarga. Mau adik-adik kita belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ingat ya adik-adik, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Adik-adik mau melakukan firman Tuhan pada hari ini? Terus genapi firman Tuhan, terus kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi keberanian dalam kehidupan kita untuk melakukan firman-Nya. Yang hari ini kita belajar mengasihi sesama.
Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu supaya apa? Tuhan memberi kekuatan, keberanian kepada kita untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami belajar Tuhan seperti Yusuf Bapa, yang rajin, yang taat akan orang tua Bapa. Kami juga mau Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil Tuhan, walaupun dalam kondisi kelemahan kami Tuhan, tetapi kami mau melakukan firman-Mu. Engkau berikan kami kekuatan dan keberanian. Kami mau belajar firman-Mu pada hari ini Tuhan, untuk mengasihi saudara kami, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang luar biasa, yang besar, selalu tinggal dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati keluarga kami Tuhan, mama papa kami Bapa, dan Engkau beri kesehatan kepada kami Tuhan. Kami percaya di masa pandemi ini Tuhan, kami selalu dikuatkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah teman-teman, hari ini Kapten Kiki ketemu lo dan kenalan sama 3 orang. Sayangnya waktunya tadi mepet banget teman-teman. Jadi Kapten Kiki cuma bisa kenalan sama 3 orang aja. Padahal di sana tadi masih banyak loh anak muda yang bermain. Oh iya, Kapten Kiki hari ini belajar bahwa kita harus selalu sayang sama saudara-saudara kita. Nah, buat adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini yuk kita ucapin I love you kepada adik atau kakak kita. Ikutin Kapten Kiki ya. I love you adik, I love you kakak. Ayo, udah pada ikutin Kapten Kiki apa belum? Sekali lagi ya, bareng-bareng kita ucapin I love you kepada adik atau kakak kita. I love you adik, I love you kakak. Nah, oke deh, bagus semuanya. Jadi, hari ini sampai di sini dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.